Saudara, akhir-akhir ini warga masyarakat kembali dihebohkan dengan viralnya pernikahan. Pernikahan yang dilakukan ini bukan hanya soal pernikahan yang mewah, namun juga pernikahan yang dilakukan dengan rentan umur yang sangat berbeda. Tidak hanya dengan pernikahan yang rentan umurnya berbeda, namun juga pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau yang biasa kita kenal dengan pernikahan dini. Berdasarkan datanya, Indonesia adalah negara kedua setelah Kamboja di Asia Tenggara yang menyumbangkan angka pernikahan dini terbesar di Asia Tenggara. Tapi kalau kita lihat lagi di Indonesia, angka pernikahan dini atau yang dilakukan anak-anak di bawah umur 18 tahun, ini angkanya mencapai 23%. Hal ini juga sesuai dengan pendapat seorang psikolog Terry Orberch. Dia bilang usia menikah muda adalah 25 tahun ke bawah. Kira-kira kalau dilihat dari rentang usia tersebut, apa aja ya plus minus menikah muda dari segi psikolog dan reproduksi? Coba kita lihat dari sisi reproduksi ya. World Fertility Survey atau WFS bilang kalau peluang hidup bayi dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun lebih kecil dibandingkan usia ibu 20 tahun ke atas. Kenapa bisa begitu? Hal ini terjadi karena belum matangnya organ reproduksi wanita di usia tersebut. Akibatnya nih terjadi peningkatan resiko masalah kesehatan seperti preeklamsia, eklamsia, pendarahan setelah persalinan sampai keguguran saat hamil. Nah, kira-kira kapan sih organ reproduksi wanita itu benar-benar siap untuk menikah dan punya anak? Kalau pendapat Kementerian Kesehatan negara kita bilang seorang wanita dianggap sehat dan siap hamil saat mereka telah berusia 24 tahun. Karena kalau dilihat dari sisi kesehatan, di usia inilah seluruh organ reproduksi maupun psikologi kita telah siap secara keseluruhan. Gak cuma wanita nih, laki-laki yang menikah di usia terlalu muda juga mengalami ketidaksiapan dari segi reproduksi. Sehingga anak yang dilahirkan akan dikhawatirkan mengalami kelainan genetik. Kira-kira gimana ya dengan psikologi pasangan yang nikah muda? Bagi kamu yang ingin nikah muda, salah satu hal penting untuk kamu persiapkan adalah mental. Kesiapan mental anak muda dalam menghadapi masalah rumah tangga dinilai belum matang nih. Semakin muda usia seseorang menikah, semakin tinggi resiko terkena gangguan psikologi pada orang tersebut. Seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, dan depresi di kemudian hari. Santi, nikah yuk. Stop, jangan biarkan ini terus berlanjut. Tahukah kamu bahwa praktek pernikahan di usia muda masih sering terjadi? Dalam lingkup dunia, Indonesia menempati urutan ke-37 dalam kasus pernikahan di usia muda. Sementara itu, dalam lingkup Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan kedua setelah Kamboja. Bila dilihat dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, boleh diizinkan pernikahan apabila laki-laki sudah menginjak usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Yang sebelumnya umur minimal wanita melakukan perkawinan itu 16 tahun dirubah menjadi sama batasan minimal umurnya dengan pria, yaitu minimal 19 tahun. Menikah di usia muda dapat menimbulkan dampak negatif, baik dampak sosial, biologis, bahkan sampai pada fisik. Pada usia yang belum matang tersebut, mereka belum bisa mengontrol emosinya. Akibatnya, bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai perceraian. Semacam advokasi ya untuk mereview undang-undang tersebut, undang-undang perkawinan yang di situ batasnya 16 tahun. Kenapa? Karena dari sisi psikologi nanti bisa dijelaskan seperti apa mereka yang berusia, kita katakan usia anak itu. Dan yang kedua, rilis dari Kementerian Kesehatan maupun teman-teman yang di bidang kesehatan untuk masa reproduksi serta dibuahinya yang belum berusia 16 tahun atau masih 16 tahun itu sangat berpotensi buruk dalam kesehatannya. Artinya bisa terkena dampak kesehatan jasmani, penyakit-penyakit yang lain dan sebagainya. Dan yang paling utama juga kalau kita secara holistik, karena nanti
psikologinya juga belum kuat, pola pikirnya juga kurang bagus, dan kurangnya dia kedewasaan. Sementara gerbang pernikahan kita lihat adalah banyaknya permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan secara bersama. Nah, kita tahu usia seperti itu mereka masih ingin tadi ya mengejar cita-cita, mimpinya. Nah, sementara dengan permasalahan yang kompleks di dalam suatu pernikahan tadi, belum tentu mereka bisa menyelesaikan. Nah, ditambah lagi kadang-kadang pihak keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki itu seperti apa. Nah, yang paling utama sebenarnya adalah kita saat ini di peradaban baru, di mana mungkin kalau zamannya mama saya atau teman-teman yang lain, usia muda, usia anak menikah kompromi ya, karena pada waktu itu tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang saat ini. Contoh teladan Nabi Muhammad, beliau menikah di usia 25 tahun. Apakah sebaiknya di usia 25 tahun? Asal akil balik, nikahlah. Kalau tahu saya nikah itu bagus, akil balik, nikah langsung. Orang tuanya mampu. Tengok anak Ustaz Arifin Ilham, 17 tahun nikah. Kalau sanggup, kalau tak sanggup, fa'alaihi bisawm. Yang sudah akil balik, tak sanggup nikah, banyak-banyak puasa sunat. Dengan puasa sunat itu badan lemas, libido seksual turun, bawaannya mau mati. Bro, tengok cewek cantik mana, tak nampak gue lagi. Masalah usia tidak ada ketentuan yang pasti. Yang jelas dalam bahasa fikih, pertama dia sudah punya keinginan, ya kan? Dan kalau sudah punya keinginan, biasanya umumnya adalah secara fisik sudah bisa untuk melakukan hubungan suami istri, ya kan? Jadi masalah umur tidak ada batasan. Pernikahan dini yang tidak diperkenankan adalah yang dini yang tidak dipikirkan. Apakah umur 14 tahun dini? Oh tidak. Kalau 14 tahun sudah matang dan dewasa, ya kan? 15 tahun. Itu kan undang-undang pemerintah. Berapa pemerintah? 20? 20? Sekitar 20. Iya, lambat. Terlalu lambat ya. Jika di usia muda itu menambah kekecehan. Ada seorang pemuda di tengah-tengah masih ada yang menganggap bahwa pacaran itu sah-sah saja, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Saya nggak mau ngebahas hukum pacaran, tapi saya ngebahas efek. Pertama yang harus coba kita bangun dulu keyakinan bahwa Islam itu, syariat Allah itu adalah solusi dalam hidup kita, bukan beban. Termasuk pernikahan. Pernikahan itu solusi, bukan beban. Jadi kalau kita sampai berpikir nikah itu beban, nikah itu tanggung jawab, nikah itu banyak amanah, nikah itu bayar listrik, nikah itu bayar kontrakan. Emangnya kalau kita sendiri nggak bayar listrik dan kontrakan? Emangnya kalau kita sendiri kita puasa nggak makan-makan? Terus pasangan kita nggak bayar listrik dan kontrakan di kos-kosannya? Emangnya dia nggak makan? Kita sama-sama manusia, kita makan, pasangan kita juga makan. Kita bayar kontrakan, dia juga bayar kontrakan. Nggak ada yang berubah loh statusnya. Dan Islam mensyariatkan pernikahan itu bukan sebagai beban. Karena kaidah yang paling dasar dalam Islam itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Itu kaidah dasar dalam agama. Allah pengen memudahkan kita. Termasuk pernikahan itu kemudahan. Cuman syaitan yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswasa kita dengan takhwif, ditakut-takutin. Sehingga kesannya pacaran itu lebih aman daripada menikah. Terutama buat cewek, menikah itu jauh lebih aman daripada pacaran, terutama buat cewek ya, jauh lebih aman. Apalagi dan berlaku juga untuk cowok, tapi khususnya buat cewek, menikah itu jauh lebih aman. Makanya jangan terlalu dalam keterlibatan hubungan kita kepada seorang cowok kalau belum halal. Kenapa? Kita meresikokan banyak hal. Mending berstatus habis diputusin jomblo lagi Ustaz daripada janda. Enggak. Di sisi Allah itu lebih utama menjadi janda daripada jadi jomblo habis diputusin tapi udah ngapa-ngapain. Karena janda itu terhormat, dia menyerahkan tubuh dan hatinya dengan cara yang elegan, dengan cara yang halal, dengan cara yang bersih dan suci. Sementara kalau kita pacaran dengan cara yang kotor, dengan cara yang aib, dengan cara yang Allah nggak suka. Agak
agak mengekspos pernikahan saya di sosial media karena saya ingin menunjukkan kepada mereka semua kalau pernikahan ini sebenarnya mudah. Agama ini tidak sulit gitu loh. Pernikahan ini tidak sulit gitu loh. Saya ingin membuat mereka yang berpikiran bahwa nikah muda ini kayak begini enggak gitu. Saya tolak semuanya gitu loh. Pernikahan putra Ustadz Arifin Ilham, Alvin Putra dengan Larissa Chow yang berlangsung 6 Agustus lalu sempat menjadi viral di media sosial. Pasalnya usia Alvin yang masih 17 tahun serta Larissa yang baru 19 tahun dianggap masih terlalu muda untuk membina bahtera rumah tangga. Tetapi dengan kebulatan tekadnya, Alvin berusaha menunjukkan ke khalayak bahwa menikah di usia muda tak perlu dipandang sebelah mata. Saya ingin membuat mereka yang berpikiran bahwa nikah muda ini kayak begini enggak gitu. Saya tolak semuanya gitu. Jadi ingin membuat, intinya saya dan Larissa harapannya ke depan semoga makin banyak orang yang tidak berpandangan bahwa nikah ini sulit atau apa gitu loh. Agama ini sangat mudah dan sesuai fitrah. Alasannya ya, sekarang saya tanya, kenapa mereka kenapa kebanyakan remaja di luar sana, bahkan bisa dibilang udah mayoritas remaja, meskipun mereka tahu agamanya melanggar untuk berinteraksi kepada lawan jenisnya seperti berpacaran atau gimana gitu, itu kan masuknya haram gitu. Tapi kenapa mereka tetap menjalankan itu? Karena mereka nggak punya jalan. Fitrahnya mereka membutuhkan pasangan. Fitrahnya mereka harus menyentuh lawan jenisnya atau dari segi yang lebih dalam seperti itu kan udah fitrah, nggak usah munafik lah. Ini untuk nikah untuk sukses, enggak, itu memang udah fitrah gitu loh. Kenapa coba? Karena dia tidak ada jalan buntu gitu loh. Sedangkan agama melarang, akhirnya dia mengambil jalan ekstrim, mengambil jalan yang melanggar syariat dan memilih jalan pacaran. Padahal itu sudah diharamkan gitu. Padahal dalam agama Islam nikahkan atau lepaskan gitu. Dan saya memilih menikahkan, tapi disertai dengan kesanggupan dari segi ekonomi, mental dan hal yang lain-lain. Jadi ya karena itulah sesimpel itu sebenarnya.